Halo teman-teman. Oke, jadi saya mau sharing tentang pengalaman saya memakai kamera Sony A7 di industri wedding photography. Nah, kira-kira apa aja sih plus minusnya pakai kamera Sony di industri preweddingan itu? Di industri wedding fotografi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya terlebih dahulu ya. Baiklah, kelebihan Sony itu Sony A7 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan merek sekelasnya, katakanlah Canon 6D atau Nikon D610, menurut saya itu kamera Sony A7 itu unggul di autofocus, tapi dalam keadaan cahaya netral, bukan low light ya, karena nanti kita bahas di kekurangannya. Jadi kalau untuk siang atau cahaya netral, kamera Sony A7 itu menurut saya udah cukup oke. Jadi kita bisa memotret momen dalam keadaan live view, bukan viewfinder ya. Jadi kita benar-benar bisa menangkap momen, melihat momen dari LCD kita yang besar. Kita bisa melihat, lalu kita bisa fokuskan ke objek. Jadi itu enak banget, sangat membantu untuk saya untuk memotret momen, apalagi momen-momen yang bergerak cepat ya. Yang kedua, dynamic range-nya udah cukup oke. Jadi ketika saya mengedit foto menggunakan format RAW di dalam keadaan yang cukup gelap, itu benar-benar bagus, dikatakan bagus ya, karena ketika mengangkat shadow, exposure yang under, itu kualitas fotonya masih tetap bagus dan warnanya juga masih tetap oke, nggak meleset sana, nggak meleset sini. Lalu yang ketiga itu compact. Jadi yang namanya mirrorless, dia bodinya kecil, ringkes ya, kalau dibawa kemana-mana juga ya enak lah gitu kan. Oke, terus kita akan membahas soal kekurangannya. Jadi kekurangannya itu menurut saya Sony itu dari skin tone-nya. Jadi untuk kalian yang penggemar tone foto yang soft, itu emang bener-bener gak cocok banget buat kamera Sony, karena karakter skin tone dari kamera Sony itu dia terlalu clarity. Kalau menurut saya itu gimana ya, di bagian kulit itu nggak soft, jadi dia itu cenderung agak belang. Terus highlight, kalau kita motret nih, kalau misalnya ada pengantin cewek, itu ketika ada yang mengkilap di muka, itu bener-bener ketara banget di kamera Sony, bener-bener nggak soft banget. Jadi dia itu keras. Ya bisa masuk juga shadow ya, shadow juga keras, terus highlightnya juga jelek gitu kan, sering over gitu. Terus juga kalau kita motret di siang hari dalam keadaan yang cukup panas, itu benar-benar over kontras. Terus juga kamera Sony itu dia di bagian kulit itu cenderung agak hijau kuning. Jadi karakternya itu agak sedikit cenderung ke kuning-kuningan, terus juga agak hijau. Kalau menurut saya ya, kalau untuk tone soft yang fresh itu, kalau Sony itu menurut saya agak kurang ya, menurut pengalaman pribadi saya. Jadi kalau di Nikon atau di Canon itu skin tone itu dia lebih fresh, lebih soft, terus juga nggak terlalu kuning dan nggak terlalu hijau, jadi dia sedikit agak pink. Jadi seolah-olah kulit itu kayak kulit muda, kayak kulit orang muda, bukan orang tua ya. Jadi
yaitu seperti kulit yang fresh dan segar. Terus juga baterai, namanya kamera mirrorless, itu pasti boros baterai. Jadi kalian itu mesti banyak bawa cadangan baterai. Ya, kalau untuk foto mungkin untuk acara wedding itu paling minimal 2 baterai kalau untuk saya pribadi. Kalau untuk video ya mungkin 3 atau 4 baterai. Jadi kalau menurut saya kamera Sony itu kalau untuk di tahun ini tuh ya worth it nggak worth it ya. Kalau untuk kelas pasar yang di menengah ke bawah itu mungkin udah cukup oke-oke aja. Tapi kalau untuk orang yang udah mengerti ngedit, terus juga punya tujuan tone tertentu, karena kamera Sony itu dia itu nggak fleksibel kalau kita mau menciptakan suatu tone. Dia itu lebih cocok ke tone yang dark. Jadi rata-rata user Sony itu tone-nya pasti cenderung agak dark dan mood. Jarang banget orang yang pakai Sony itu menggunakan tone yang bright and clean. Ya mungkin ada 1-2, tapi ya itu nggak mudah gitu loh. Jadi itu tuh susah, dan termasuk saya juga dalam mengedit file Sony itu butuh waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita mau mengarahkan tone kita ke situ yang bright and clean, terus nggak bisa dapet gitu kan. Ya mungkin ala kadarnya aja gitu loh, mungkin nggak nyampe 90% gitu loh. Kalau saya pribadi itu pengen banget tune yang tune fotografer dari Jawa ya katakanlah Imagenik atau Pelo Foto gitu kan. Itu nggak masuk banget di kamera Sony. Dari dimensinya aja itu udah beda. Jadi kalau kita pakai Sony itu fleksibilitas kita untuk mengedit itu agak susah, dan Sony itu cenderung agak kaku warnanya. Jadi kesimpulan saya, kamera Sony itu mungkin kalau untuk orang yang punya basic foto dan video, jadi dia ngebalance antara foto dan video. Karena kalau ya kita tahu Sony itu kalau buat video atau lebih tepatnya untuk video sinema itu udah benar-benar bagus banget, udah cukup banget. Apalagi ditambah dengan dia itu udah full HD, terus juga udah 60 fps. Ya itu udah standar banget buat yang menengah ya. Jadi menurut saya itu Sony itu untuk ngebalance fotografer dan videografer. Tapi untuk orang yang benar-benar menjiwai foto, terus juga pengen menuju tone yang arah tone yang tertentu, yang bright and clean, itu agak sulit menurut saya. Jadi saya itu ngedit file Sony itu kadang-kadang hampir frustasi, nggak nemu warna yang saya tuju gitu kan. Jatuhnya saya mainnya di mood terus, warna dark gitu. Dia lebih dapet karena dia clarity kan. Kalau di Nikon, di Canon itu mereka itu benar-benar fleksibel banget warnanya, bisa ngebikin warna kayak apa aja gitu kan, tergantung kita yang menyeting. Tapi kalau di Sony itu memang benar-benar ada batasan. Jadi kesimpulan saya yaitu tadi, kalau kalian yang ingin benar-benar basic, kalian benar-benar pengen menjiwai foto, itu kalian lebih baik pilih brand Nikon atau Canon aja, kalau enggak Fuji. Tapi ya kalau untuk tapi kalau Fuji itu lebih, nanti kita akan bahas di video lain kali ya, karena Fuji itu dia lebih cenderung ke daily. Karena kalau untuk profesional, untuk preweddingan mungkin agak kurang ya, karena sebagian orang itu ada yang membahas soal dimensinya. Jadi menurut saya lebih menyarankan kalian itu pakai Canon atau enggak Sony aja. Kalau Canon atau enggak Nikon aja. Karena kalau di Sony itu benar-benar kreativitas kalian itu benar-benar terbatas.
Ya mungkin itu aja dari saya sih. Mungkin kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi mungkin saya hanya sharing aja singkat, nanti kalian aja yang bisa ambil apa yang saya bicarakan ini, yang saya sharing ini mengenai pengalaman pribadi saya memakai kamera Sony A7 di industri wedding photography. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.